Tabi'ud. Perkenalkan, saya Damsi, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bandar Lampung, asal sekolah SMA Taman Siswa Terkutuk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tentang segitiga restitusi. Pada pelaksanaan ini saya akan mempraktikkan segitiga restitusi bersama dengan 3 anak murid saya dengan 2 kasus yang berbeda. Pada kesempatan ini posisi kontrol yang saya ambil yaitu posisi sebagai manajer dengan melakukan 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah, Anda soleha Bapak. Sini duduk. Wah, ada apa gerangan nih? 2 sahabat yang kemana-mana berdua. Bapak dengar ada laporan di dalam kelas terjadi sesuatu. Jadi siapa dulu yang mau cerita? Wah tahu tuh Pak, Nabila sensi banget. Orang niatnya ngajak bercanda kok malah langsung ngebentak pakai nada tinggi gitu Pak. Aneh sih Pak, orang lagi diem malah diajak bercanda. Ujung-ujungnya buku saya robek kan Pak. Tapi kan biasanya juga kita bercanda. Kenapa kamu hari ini bercandain malah langsung marah, refleks, langsung narik buku yang aku pegang. Aku kan cuma mau lihat, mana pakai ngebentak-bentak lagi. Ya kamunya nggak jelas, orang lagi nggak mau diajak bercanda. Ternyata ada 2 hati yang tidak satu frekuensi, sehingga terjadi kesalahpahaman satu sama lain. Tidak apa-apa, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi Bapak akan fokus kepada solusi dari masalah ini. Memangnya kalian berdua mau persahabatan yang sudah dibangun selama ini hancur begitu saja? Nggak mau lah Pak. Nah, sekarang kita coba dengarkan satu sama lain. Pasti Tiara dan Nabila punya alasan masing-masing, sehingga yang tadinya niat bercanda, saling lihat buku, ujung-ujungnya bukunya robek terus saling bentak satu sama lain. Iya lah Pak, orang biasanya kita bercanda setiap hari sambil catatan. Tapi ini malah ngebentak. Iya Pak, memang biasanya bercanda sama Tiara, tapi saya lagi gabut dan saya lagi bete sama orang di rumah, yaitu adik saya. Makanya saya nggak mau diajak bercanda. Tiara malah ajak bercanda. Dari bilangin nggak mau diajak bercanda malah bercanda. Akhirnya buku saya robek kan. Nanti saya kena marah sama guru. Oh, kesalahpahaman. Kesalahpahaman adalah hal yang biasa dalam berteman. Namun, mari kita kembali kepada keyakinan kelas. Apakah apa yang kalian lakukan tadi di dalam kelas, saling membentak satu sama lain, berbicara dengan nada tinggi, saling berebut buku adalah keyakinan kelas yang selama ini kita jalani? Bukan Pak, harusnya kita bisa saling memahami. Benar Pak, saling menghargai dan saling menyayangi satu sama lain. Nah, sekarang kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, apakah kalian mau memperbaiki masalah ini? Mau Pak. Nah, mari kita cari solusi dari masalah ini. Sekarang, apa yang bisa Tiara lakukan dan Nabila lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nabila maunya apa dari masalah ini? Saya mau buku catatan saya ada Pak dan tidak robek lagi karena untuk bahan pelajaran. Nanti biar saya tidak dimarahin oleh guru. Bagaimana Tiara, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki catatan Nabila? Buku catatan saya lengkap Pak. Saya akan catat kembali materi yang robek di buku Nabila. Saya akan catat lewat catatan saya Pak. Baik, bagaimana Nabila, apa kamu setuju dengan solusi yang diberikan oleh Tiara? Setuju Pak. Dan apa yang bisa Nabila lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tadi kan Tiara sudah memberikan solusinya, biar persahabatan kalian berdua tidak renggang setelah masalah ini. Saya akan meminta maaf kepada Tiara. Tiara, maafin aku ya kalau aku tiba-tiba ngebentak kamu.
Iya Bil, nggak apa-apa. Aku juga minta maaf ya. Aku maksain kamu bercanda, nggak lihat sikon. Baik. Sekarang gimana nih rasanya sudah saling lega satu sama lain? Bagaimana rasanya setelah menjadi orang yang bisa saling sabar, saling menyayangi satu sama lain, saling menghargai dan saling memaafkan kesalahan serta memperbaiki masalah? Lebih lega Pak. Iya Pak, lebih lega, lebih adem hati, lebih nyaman. Iya Pak, lebih lega ke depannya kami akan belajar saling memahami satu sama lain dan memahami situasi saat berinteraksi. Iya Pak, saya juga akan belajar menjadi sabar dan berpikir dalam bertindak agar tidak terjadi kesalahan. Aman ya? Iya, baik. Sekarang anak bapak, dua sahabat yang biasa bersahabat kemana-mana, sudah menjalin persahabatan yang positif dan sudah mau memperbaiki, saling memahami dan saling sabar satu sama lain. Semoga pembelajaran hari ini bisa memperbaiki diri kita di masa yang akan datang. Yuk Bil, kita ke kelas, aku akan perbaiki catatan yang rusak. Iya Tiara, aku juga akan membantu dalam mengerjakannya. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Chelsea? Apa cerita hari ini? Baik Pak, kesel Pak, dibuat malu. Baru pertama kali aja udah diginiin Pak. Itu kan juga untuk kepentingan organisasi Pak, bukan kepentingan pribadi. Kesel ya? Malu ya? Anak seperti Chelsea yang rajin baru pertama kali udah diginiin. Coba ceritakan apa sebenarnya terjadi. Pasti Chelsea punya alasan kan melakukan ini semua. Iyalah Pak, kesel Pak, malu Pak. Saya pegang HP juga ada alasan Pak, bukan untuk kepentingan pribadi Pak. Awalnya Pak, HP saya ada di kolong Pak. Tiba-tiba ada notif Pak, terus di miss call gitu Pak. Kebetulan Pak, saya ketua organisasinya Pak yang mengharuskan saya mengkoordinir adik-adik saya Pak. Jadi saya bales lah Pak, itu chatnya Pak. Ya, tapi guru itu marahin saya, membuat malu saya seolah-olah saya anak paling nakal Pak, yang sibuk main game sama membalas chat pacarnya Pak. Iya nak, Chelsea anak yang baik. Melakukan sebuah kesalahan adalah yang manusiawi kok nak. Coba sekarang kita renungkan. Di balik semua kekuatan, alasan Chelsea melakukan ini untuk kepentingan organisasi dan sekolah, apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang sebenarnya salah dari kejadian ini? Iya Pak, sebenarnya saya juga mengaku salah Pak, karena tidak izin terlebih dahulu kepada gurunya Pak. Itu pun refleks saya lakukan Pak. Nah, coba sekarang kita kembali kepada keyakinan kelas. Apakah yang Chelsea lakukan saat ini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita yakini selama ini? Tidak Pak, tidak sesuai dengan keyakinan kelas Pak. Keyakinan kelas kita menghargai guru dan sama teman Pak, serta menggunakan alat komunikasi dengan bijak Pak. Nah, Chelsea memang anak yang cerdas. Apakah kamu meyakini keyakinan kelas tersebut, nak? Kalau kamu meyakini keyakinan kelas tersebut, maukah kamu memperbaiki semua masalah ini? Dan apa sebaiknya yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya Pak, saya bersedia memperbaiki diri Pak. Saya akan meminta maaf pada guru tersebut Pak, karena saya tidak izin menggunakan HP di saat KBM Pak, sehingga beliau merasa tidak dihargai ketika kegiatan belajar mengajar Pak. Kepada teman-teman juga saya akan minta maaf Pak, karena saya proses belajar mengajar jadi terganggu Pak. Masya Allah, jika Chelsea sudah melakukan tindakan tersebut, apa yang akan Chelsea rasakan setelah melakukannya? Alhamdulillah Pak, saya merasa lebih baik, lebih tenang, dan juga saya mendapatkan pelajaran berharga Pak. Sepenting apapun urusan saya harus izin terlebih dahulu Pak pada guru tersebut, biar untuk menggunakan handphone dengan bijak Pak. Dan balik lagi kepada keyakinan kelas Pak, sesuai dengan prinsip bersama. Next time saya akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulanginya lagi Pak.
Baiklah anak hebat, sekarang mari kita perbaiki masalah ini sehingga Chelsea merasa di dalam diri Chelsea menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tabipun, Perkenalkan, nama saya Nabila Nurhaliza. perkenalkan nama saya Tiara Cantika. Kami dari SMA Taman Siswa Teluk Betung. Setelah melakukan praktik segitiga restitusi ini, tanggapan Kami merasa lebih tenang, lebih lega, dan lebih enak. Semua masalah kami dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada rasa mengganjal sedikit pun. karena penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi ini membuat kami menemukan solusi tersendiri yang lahir dalam diri, sehingga membuat kami mau jadi lebih baik lagi dan mau memperbaiki diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tabipun. Saya Chelsea Febriani dari SMA Taman Siswa Teluk Betung. Setelah melakukan praktik segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, perasaan saya jauh lebih tenang, lebih enjoy, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya itu mengalir dengan baik, sehingga menghadirkan solusi terbaik. Ternyata setiap yang saya lakukan merupakan pembelajaran termasuk masalah ini. Setelah dilakukan dengan segitiga restitusi, saya mendapat pembelajaran yang berharga. Diri dan mental saya menjadi jauh lebih baik, sehingga menjadikan diri saya menjadi jauh lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.